Shalom bagi kita semua guru-guru KKR dimanapun berada. Kita sampai di sermon kita untuk tanggal 24 April 2022 pada saat ini. Kebenaran firman Tuhan untuk minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 3 sampai ayat 8. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dari bahan renungan kita ini, ada beberapa hal yang boleh menjadi perenungan bagi kita ya. Yang pertama itu adalah bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat Roma untuk boleh mempersembahkan apa yang baik dalam kehidupannya kepada Tuhan. Jadi Roma 12 ini berbicara tentang persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Persembahan yang benar yang dimaksudkan di sini adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan, yaitu persembahan itu yang akan menjadi ibadah yang sejati bagi Tuhan. Jadi persembahan itu bukan hanya ketika kita memberikan materi saja, tidak. Tapi kalau kita perhatikan, persembahan yang hidup adalah ibadah kita yang sejati, yaitu bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita miliki, itulah yang kita persembahkan bagi Tuhan. Nah, di Roma 12 ini Paulus juga ingin menyatakan bahwa ada kesatuan di dalam perbedaan. Ada kesatuan di dalam banyaknya, ragamnya, ciri khas orang, perbedaan-perbedaan yang ada di antara satu dengan yang lain. Tapi kalau kita lihat di sini, meskipun perbedaan itu ada, meskipun bermacam-macam karakter yang ada, tapi tujuannya adalah untuk pelayanan. Artinya ada kesatuan di dalam perbedaan dan tujuannya adalah melayani Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8 ini tentu memberikan pengertian bagi kita. Bagaimana seharusnya orang yang percaya kepada Tuhan menjalankan ibadahnya melalui persembahannya kepada Tuhan. Dan persembahan itu adalah persembahan yang hidup. Persembahan itu adalah persembahan yang dilakukan oleh diri sendiri sebagai pemberian kepada Tuhan. Artinya segala talenta, kemampuan, kapasitas kita, kualitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, dan itulah ibadah yang sejati. Dan semuanya itu adalah melalui kesatuan di dalam perbedaan yang ada di dalam pelayanan kita. Nah, yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, ada nasihat Paulus yang diutarakan melalui ayat 3 sampai ayat 8 yang menjadi bahan renungan kita pada saat ini. Yang diutarakan oleh Paulus yaitu jangan memikirkan hal-hal yang lebih
tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Yang di ayat 3 ini dijelaskan adalah penilaian kita akan kapasitas kita, penilaian kita akan karakter kita, penilaian kita atas apa yang kita miliki. Jadi tidak boleh meninggikan diri sendiri di atas diri orang lain, karena sebenarnya semuanya sama di hadapan Tuhan. Namun kita bisa melihat, kita bisa menilai diri kita sendiri, kapasitas kita seperti apa. Ya, jangan meninggikan, jangan merasa lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan, tetapi kita harus menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada masing-masing. Berarti Allah telah memberikan talenta, kemampuan, ukuran bagi kita masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Allah telah memberikan kita kapasitas masing-masing. Setiap orang memiliki kemampuan masing-masing, ukuran masing-masing. Tapi tidak ada yang boleh meninggikan dirinya di atas kepentingan orang lain. Artinya, seseorang tidak boleh sombong karena talenta yang dia miliki. Kita tidak boleh sombong kalau misalnya mungkin penglihatan kita lebih baik daripada orang lain, talenta kita lebih banyak daripada orang lain. Tapi firman Tuhan di sini disebutkan bahwa setiap orang memiliki karunia, memiliki talenta, memiliki kemampuan, ya ada ukurannya yang dikasih Tuhan. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa meninggikan dirinya sendiri, tapi dia harus melihat kapasitasnya, ukurannya di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya, saudara-saudara yang terkasih, ayat 4 dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Artinya di ayat 4 ini disebutkan pelayanan ini sama seperti kita melihat tubuh kita. Ya, banyak sekali anggotanya, ada tangan, ada mata, ada kaki dan sebagainya. Tapi mereka memiliki tugas masing-masing. Tugas tangan tidak mungkin dikerjakan oleh kaki. Tugas kaki tidak bisa dikerjakan oleh tangan. Tugas kepala misalnya tidak bisa mungkin dikerjakan oleh tangan dan lain sebagainya. Nah, ayat 4 ini menjelaskan bahwa kita dalam pelayanan ini juga seperti itu. Tidak mungkin kita memiliki semua kesamaan untuk melayani. Artinya masing-masing kita memiliki kemampuan ya diri sendiri. Banyak sekali anggota dalam pelayanan ini. Semua kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tapi pasti fungsinya, tugasnya, tanggung jawabnya pasti berbeda satu dengan yang lain ya. Kemudian dilanjutkan ayat 5, demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat 5 ini disebutkan bahwa demikian juga kita dalam pelayanan kita kepada Kristus. Kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi tugas kita, kewajiban kita, ya panggilan kita mungkin berbeda-beda. Tapi semuanya untuk membangun kesatuan tubuh Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Jadi masing-masing kita adalah anggota terhadap yang lain. Artinya harus juga kita perhatikan bagaimana mitra kerja kita, bagaimana mitra pelayanan kita, bagaimana teman kita. Tidak boleh menyombongkan diri sendiri, tidak boleh menganggap diri kita paling hebat, tapi kita juga harus melihat, menghargai, dan melihat teman sepelayanan kita yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ya, ayat 6 ini menyebutkan bahwa baiklah kita melihat apa sih ya pelayanan kita atau karunia kita yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, karena berlain-lainan disebutkan tadi, tidak sama, ada yang lain, ada yang beda. Karunia yang Tuhan berikan bagi kita semua tentu berbeda-beda. Namun yang menjadi persoalan adalah sejauh mana kita mengenal karunia yang diberikan Tuhan bagi kita.
Sejauh mana kita melihat anugerah Tuhan yang diberikannya bagi kita. Sehingga jika kita bisa melihat anugerah itu, karunia itu, pemberian itu, kita pasti bisa melakukannya dan menunjukkannya bagi sekitar kita. Ya, ketika kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan karunia, talenta, kemampuan yang ada dalam diri kita, pasti kita juga berniat untuk menunjukkannya, melakukan yang terbaik melalui karunia yang diberikan Tuhan itu, sehingga itu bisa berguna bagi orang lain. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ayat 7 dan ayat 8 ini ketika kita bisa melihat, menerima kemampuan kita, talenta yang diberikan Tuhan bagi kita, sebaiknya kita mengerjakan panggilan itu. Ya, kalau punya karunia melayani, baiklah kita melayani dengan tulus. Kalau memiliki karunia untuk mengajar, baiklah kita mempergunakan karunia itu dengan mengajar dengan tulus. Kalau kita memiliki karunia menasehati, baiklah kita menasehati, artinya mengerjakan karunia yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Siapa yang memberi pimpinan, baiklah dia memimpin dengan baik. Siapa yang menunjukkan kemurahan, keikhlasan, tentu dia melakukannya dengan sukacita. Siapa yang mau berbagi, membagikan apa yang ada dalam dirinya, haruslah dia bagikan dengan sukacita. Paulus sangat jelas ya menekankan bahwa sebagai umat Tuhan yang mempersembahkan dirinya kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati, harusnya melihat kemampuan atau karunia atau talenta yang ada dalam dirinya, sehingga dia juga bisa menunjukkan karyanya melalui talenta, melalui anugerah, melalui pemberian Tuhan itu kepada orang lain. Kemudian dalam pelayanan itu pasti bisa menjadi berkat bagi sekitarnya. Saudara-saudara yang terkasih, guru-guru KKR SGBKP, nah ini adalah bahan Alkitab kita pada saat ini. Dan sebagai bahan perenungan bagi kita sebagai pelayan, ya, mari merenungkan firman Tuhan ini ketika Tuhan berbicara bagi kita bahwa pelayanan ini adalah anugerah Tuhan. Tentu kita menghargai apa yang diberikan Tuhan bagi kita. Perenungan yang pertama, mari melihat bahwa kita tidak sendiri dalam pelayanan ini, tapi kita punya teman, kita punya sahabat, kita punya mitra kerja dalam pelayanan ini. Dan setiap orang memiliki kapasitas masing-masing. Setiap orang memiliki perbedaan masing-masing. Setiap orang memiliki keterbatasan masing-masing, dan setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Namun kita adalah kesatuan dalam pelayanan ini. Jadi jangan hanya menganggap single fighter gitu ya. Sendiri juga bisa nih melayani, enggak. Tapi bagaimana kita bisa melihat kinerja Tuhan, ya, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan melalui diri kita dan semua teman-teman kita, mitra kerja kita dalam pelayanan ini. Jadi kita tidak hanya sendiri melakukan pelayanan ini di dalam mengurus KKR, mengurus anak-anak ini semua, mendidik, memeliharanya dan lain sebagainya. Mungkin di kepanitiaan, juga mungkin di perayaan-perayaan yang sering seperti itu ya. Kadang-kadang kita merasa teman kita kurang bekerja, atau kita merasa kita sudah terlalu capek dan lain sebagainya, sampai akhirnya kita merasa ya sudahlah, aku sendiri juga bisa gitu mengerjakan ini, ya sudahlah, kamu kerjakan itu, aku kerjakan ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di sini dikatakan bahwa kita harus jeli melihat bahwa pelayanan ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika kita melihat karya Tuhan dalam pelayanan ini, kita juga bisa melihat
karya Tuhan di dalam teman kita. Kita adalah mitra kerja di dalam pelayanan ini, menjadi alat-alat Tuhan untuk bisa mengabarkan sukacita, kabar baik bagi sekitar kita. Yang kedua, baiklah sebagai guru-guru KKR, kita juga melihat bagaimana kemampuan kita. Ya, talenta apa sih sebenarnya yang Tuhan inginkan dari kita? Kalau yang mengajar, baiklah dia mengajar dengan baik. Kalau yang menasehati, baiklah dia menasehati. Kalau yang talentanya adalah untuk memberi, baiklah dia memberi. Kalau talentanya adalah untuk menolong, baiklah dia menolong, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Kalau dia memimpin, kalau dia misalnya melayani dan lain sebagainya, semuanya itu dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, seringkali kegagalan kita adalah tidak bisa melihat apa yang ada dalam diri kita. Kita hanya bisa melihat apa yang ada dalam diri orang lain. Tapi kita tidak sampai melihat, aku sebenarnya talentaku seperti apa, karunia yang diberi Tuhan bagiku seperti apa. Tapi kalau melihat orang lain, kita bisa melihat, oh dia pandai bernyanyi, oh dia pandai mengajar, oh dia pandai melayani, dia pandai seperti ini dan selain sebagainya. Tapi kalau disuruh melihat kemampuan yang ada dalam diri kita, nah kadang-kadang kita tidak bisa melihatnya karena terlalu banyak mungkin vonis atau pikiran cara pandang yang berbeda dari kita. Ya, kalau kita bilang kita mengajar, enggak lah, aku sepertinya belum siap mengajar. Aku sepertinya tidak hebat dalam mengajar dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita memiliki kemampuan, talenta dalam mengajar, tentu dalam prosesnya ketika kita lakukan, di situ kita bisa mengasah kemampuan kita, ya, mengasah kemampuan kita untuk semakin lebih baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jadi untuk perenungan pelayan yang kedua, marilah kita merenungkan karunia apa yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, talenta apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita sebagai pelayan, sehingga kedepannya kita bisa menunjukkan karya kita. Kita terlebih dahulu menunjukkan apa yang bisa kita lakukan ketika kita menerima anugerah atau karunia atau talenta yang diberikan Tuhan bagi kita. Nah, kemudian yang ketiga, guru KKR juga ya dalam perenungan pelayanan ini harus memiliki kerendahan hati. Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa kita paling hebat, pekerjaan kita yang paling sempurna, apa yang kita lakukan itulah yang paling the best. Tidak. Tapi dalam pelayanan ini harus kita ingat bahwa meskipun kita banyak, kita adalah satu tubuh Kristus. Artinya tidak ada keterpisahan kita dengan teman kita yang lain untuk mewujudkan tubuh Kristus, menyatakan tubuh Kristus dalam pelayanan ini. Jadi kalau kita perhatikan, tentu mengajari kita untuk bisa rendah hati dalam pelayanan ini, karena akhir atau fokus dari semua perbedaan ini, keterbatasan kita, kelebihan kita, dan lain sebagainya dalam mitra kita melayani ini, tentunya semuanya jadi kemuliaan, kehormatan, pujian bagi Allah yang memberikan pelayanan ini bagi kita. Yang keempat, mari persembahkan apa yang ada dalam diri kita sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadah yang sejati bagi kemuliaan Tuhan. Jikalau kita para pelayan Tuhan, guru-guru KKR se-GBKP bisa merasakan, bisa meresapi, bisa melihat karya nyata Tuhan dalam hidup kita, menerima karunia yang diberikan Tuhan bagi kita, sehingga kita juga boleh ya, atau bisa mengajarkan ini kepada anak-anak KKR kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, inilah yang menjadi renungan di dalam pelayanan kita Minggu 24 April 2022 ini. Dan sebagai bahan-bahan tambahan bagi kita dalam mengajar untuk kelas anak kecil dan
balita ya, balita dan anak kecil, kita boleh lihat sasarannya adalah temanya yaitu berkarya gitu ya, berkarya. Jadi kalau kita perhatikan ada alat-alat peraga yang boleh kita pergunakan itu adalah gambar aneka karya anak. Artinya dalam pengajaran kita nantinya untuk balita dan anak kecil, kita mau mengajak mereka untuk bisa melihat kemampuan mereka. Ya, boleh menggambar, boleh mewarnai, boleh juga memasak dan lain sebagainya ya. Boleh kita lihat dan kita kumpulkan semua buah pikiran mereka, gambar-gambar mereka, dan kita tunjukkan itu sebagai alat peraga, sebagai gambar aneka karya anak gitu ya. Jadi kita ajak anak kecil, anak balita untuk menunjukkan karya nyata mereka. Sehingga tujuan utamanya adalah anak balita dan anak kecil ini bisa melihat ya, bisa melihat karunia yang ada dalam diri mereka. Karunia yang diberikan Tuhan bagi anak-anak ini, dan semua karya ini boleh menjadi sebuah alat peraga yang akan dipergunakan guru untuk menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk karya yang dilakukan oleh anak balita dan anak kecil. Hanya saja untuk kapasitasnya atau jumlahnya itu pasti anak kecil lebih banyak daripada anak balita. Mungkin anak balita hanya sekedar mewarnai, tapi anak kecil itu sudah sampai mungkin menggambar, mewarnai, dan boleh juga dipraktekkan ya, menolong, menasehati, dan lain sebagainya. Itu boleh juga kita lakukan di kelas anak balita dan anak kecil. Untuk anak tanggung dan anak remaja, ya, anak tanggung temanya berkarya bagi sesama. Jadi poinnya itu adalah ada tindakan yang dia lakukan bagi temannya, atau bagi sesamanya, atau di tengah-tengah keluarga untuk kakak, adik, atau abangnya. Nah, bagi orang lain, artinya berkarya bagi sesama berarti ada tindakan yang dia lakukan untuk orang lain. Guru-guru boleh mengajak mereka menunjukkan karya itu dengan metode, kalau di buku bimbingan kita itu disebutkan dengan metode cerita. Ada cerita yang untuk anak tanggung dan juga ada cerita untuk anak remaja. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa anak tanggung dan anak remaja ini boleh menunjukkan contoh-contoh berkarya itu seperti apa yang bisa menjadi berguna bagi orang lain. Kalau boleh kita angkatkan juga ayat Alkitab ini seperti mengajar, melayani, memberi, mengasihi, memimpin, dan lain sebagainya ya. Jadi untuk anak kecil itu boleh sampai di situ. Untuk anak remaja, ya, untuk anak remaja itu adalah aksi. Ya, kalau kita lihat metodenya aksi, apa yang bisa mereka lakukan menunjukkan karya nyata mereka. Ada aksinya, ya, ada aksinya. Artinya boleh juga diperagakan di depan kelas, diajak mereka mempraktekkan apa yang mereka tahu gitu ya, tentang apa yang mereka terima. Jadi untuk anak remaja, kita lebih fokus melihat bahwa anak remaja ini bisa melihat talenta yang diberikan Tuhan baginya, dan mereka bersyukur atas talenta itu, dan mereka praktekkan talenta yang diberikan oleh Tuhan. Boleh bernyanyi, boleh menari, boleh menggambar, boleh juga dalam arti kata melayani, memimpin, mengajari, dan lain sebagainya ya. Untuk anak remaja poinnya adalah mereka menunjukkannya di depan kelas sebagai aksi. Mereka tahu, mereka telah mendapatkan karunia, mereka telah mendapatkan talenta, anugerah untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga mereka boleh mempraktekkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Artinya di anak remaja ini sampai ke tahap mereka tahu menerima anugerah itu, mereka bersyukur atas anugerah itu, dan mereka menunjukkan anugerah itu bagi orang lain. Nah, inilah
hal-hal yang mungkin boleh kita lakukan di dalam melayani ya untuk hari Minggu ini. Tapi yang lebih penting adalah kita semua menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam pelayanan kita, perbedaan apapun yang ada di dalam pelayanan kita itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap pribadi yang mendengar firman Tuhan ini bolehlah kiranya mengetahui dan melihat bagaimana Allah sangat mengasihi dan memelihara kita, memberikan karunia talenta bagi kita, dan kita juga harus menunjukkan talenta itu bagi sesama kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.